Aceh adalah pelindung benteng untuk selamatkan Malaysia. Bayangkan kalau tak ada Aceh, Malaysia pasti akan hancur berkecai. Ini masalah negara Indonesia yang tidak bertanggung jawab. Kerana antara Aceh dan Malaysia telah terbina hubungan yang baik sejak lama, sejak selepas kejadian itu, pemerintah Indonesia seperti tak mengambil. Beberapa hari terakhir, banjir besar menyisakan luka. Tapi di media sosial, ada yang justru menyiram bensin ke api. Isu lama Malaysia Aceh kembali diangkat. Dipelintir, dipanas-panasi, seakan bencana belum cukup berat. Masih ada yang hobi memancing di air keruh. Pertanyaannya, sampai sejauh mana kedaulatan Indonesia mau diuji-uji? Dan apakah Aceh, tanah yang keras di tempat sejarah, akan dijadikan alat untuk kepentingan siapapun yang bermain di belakang layar? Hei, jangan salah. Indonesia bukan negara kemarin sore. Aceh bukan kartu untuk ditukar-tukar. Luka masa lalu itu ada. Iya, tapi mengungkitnya untuk memecah belah. Itu beda cerita. Itu bukan sekadar nostalgia sejarah. Itu agenda di tengah riuh opini. Satu hal terdengar jelas. Pesan Prabowo Subianto. Tegas, tapi adem. Negara hadir. Tidak gampang dipancing, tapi juga tidak sudi diinjak. Kedaulatan bukan bahan eksperimen. Harga diri bangsa itu bukan bahan konten. Dan TNI, jangan salah tafsir. Siaga bukan berarti galak. Siaga berarti siap melindungi rakyat, membantu saat bencana, berdiri di garis depan kalau marwah NKRI dipertaruhkan. Bukan pamer otot, tapi jangan salah. Ototnya ada dan tidak untuk main-main. Sekarang balik ke kita. Mau ikut arus provokasi? Atau mau pakai kepala dingin? Karena seringkali isu sensitif itu bukan muncul sendiri. Ada yang dorong, ada yang ingin melihat Indonesia ribut dengan sesamanya. Ada yang berharap Aceh kembali jadi judul konflik, bukan cerita kebangkitan. Ingat, bencana mestinya menyatukan. Yang lagi dibutuhkan itu peluk, bukan pukul. Bantuan, bukan bakar amarah. Kalau ada yang tiba-tiba rajin menggoreng isu lama, tanya satu hal saja. Siapa yang paling diuntungkan? Indonesia itu besar, bukan cuma karena wilayahnya, tapi karena warganya susah dipecah, kita bisa beda pendapat. Tapi begitu bicara kedaulatan, satu suara, tidak tawar-menawar. Jadi, untuk mereka yang mencoba menguji, menggertak, atau memainkan Aceh sebagai pion, pesan kita sederhana. Negeri ini mungkin ramah, tapi tidak pernah tidur. Negara tidak akan diam ketika marwah dan keutuhan NKRI dipertaruhkan. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menggesa kerajaan agar mempergiat serta memperluas bantuan kepada mangsa banjir di Sumatera Utara, khususnya di Aceh. Dr. Mahathir berpendapat kedudukan geografi Aceh yang terletak di barat semenanjung Malaysia berperanan sebagai benteng semula jadi sekaligus mengurangkan kesan bencana alam tertentu terhadap Malaysia. Segala ribut taufan daripada lautan Hindi dan apabila sampai ke Malaysia sudah tidak jadi ribut yang teruk lagi. Aceh adalah pelindung benteng untuk selamatkan Malaysia. Sekarang mereka menghadapi malapetaka. Sepatutnya kita beri bantuan kepada mereka sebagai tanda kesyukuran kita, tanda budi kita terhadap jasa mereka melindungi Malaysia. Beliau berkata demikian menerusi siaran video yang dimuatkan di Facebook rasminya pada Khamis. Beliau turut menyingkap pengalaman tragedi tsunami pada 2004 apabila Aceh mencatatkan korban terbesar sekitar 167,000 orang, manakala Malaysia hanya merekodkan 67 kematian kerana faktor tersebut. Dr. Mahathir turut menyeru orang ramai mengulurkan sumbangan kepada Komiti Peralihan Aceh KPA Pusat, iaitu sebuah organisasi yang berperanan dalam usaha kebajikan, koordinasi bantuan dan pemulihan pasca bencana di Aceh. Setakat ini, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, seramai 1,135 orang dilaporkan meninggal dunia, 173 orang masih hilang, manakala kira-kira 4,900 orang cedera dengan 52 kabupaten atau kota terjejas akibat bencana. Bayangkan kalau tak ada Aceh, Malaysia pasti akan hancur berkecai kerana bencana alam yang sangat dahsyat. Ya, saya akui memang Aceh ni pelindung kepada Malaysia dan sebab itulah wajib
kita memastikan Aceh ni sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Kerana menjaga Aceh samalah seperti menjaga Malaysia. Ini bukan soal politik lagi, tetapi ini soal keselamatan. Bayangkan kalau Aceh ni tak wujud waktu tsunami 2004 dulu. Saya fikir puluhan ribu bahkan ratusan ribu yang mati tu bukan rakyat Indonesia pun, mungkin orang Malaysia kita. Maka disebabkan itulah saya ni dalam bab bantuan kepada Aceh ni saya sangat sokong, sebab ini antara cara kita menunjukkan solidariti dan berterima kasih kepada mereka. Semoga Allah merahmati penduduk Aceh. Ini masalah negara Indonesia yang tidak bertanggungjawab secara maksimal terhadap kami bangsa Aceh dan Sumatera yang tertimpa musibah yang luar biasa ini. Saudara-saudara sekalian, kalian pada umumnya kalian tidak mengerti dengan sejarah bagaimana bangsa Aceh ini dengan Indonesia. Kenapa orang-orang Malaysia begitu respect dan empati terhadap mangsa banjir dan tanah runtuh di Aceh? Kerana antara Aceh dan Malaysia telah terbina hubungan yang baik sejak lama, sejak Hamzah Pansuri dan Abdul Rauf As-Singkili. Abdul Rauf As-Singkili orang pertama yang menterjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Namun hari ini saya nak jelaskan kedekatan dari segi bahasa saja, karena banyak kosakata bahasa Aceh dan bahasa Melayu itu sama, seperti pinggan, orang Melayu tidak cakap piring. Terus ada lagi pohon mamplam, mereka tidak cakap mangga. Begitupun dengan tingkap, mereka tidak cakap jendela. Sementara atap itu mereka juga cakap bubung. Nah, itu Gubernur Aceh Mualim waktu wawancara dengan salah satu televisi, dia cakap air ini setinggi bubung, maknanya air setinggi atap rumah. Beliau Mualim itu sudah terbiasa dengan bahasa Melayu karena beliau lama berada di Malaysia. Satu hal lagi, kan ada orang-orang Aceh yang merantau ke Malaysia. Apabila di kampung dia belum pernah terbiasa cakap bahasa Indonesia, begitu sampai di Malaysia 3 bulan dia sudah fasih bahasa Melayu. Slang dan logat sama seperti orang Malaysia. Itulah bedanya dengan orang Aceh pergi ke Jakarta. Mau sudah 25 tahun di Jakarta, dia tetap nampak logat Aceh ketika dia berbicara bahasa Indonesia. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-puan yang telah membantu mangsa banjir di Aceh. Ya, kepada orang-orang Aceh sedang dilanda musibah, semoga diberikan kesabaran menghadapi ujian ini. Sini, korang ingat kan Aceh dilanda banjir yang besar akibat deforestation ataupun pengundulan hutan oleh pemerintah dekat Indonesia, dekat bahagian kawasan Sumatera. So selepas kejadian itu, pemerintah Indonesia seperti tak ambil tahu apa yang terjadi dekat Aceh, Tamiang semua tu lah. Dengan gelondongan kayu yang banyak, dengan mayat yang dah reput. Dan yang paling bansat sekali tu apa dia? Diorang ataupun pemerintah Indonesia ni, diorang pergi ambil kayu-kayu yang dah dinomborkan saja. Dah lah diorang okey, dekat court diorang tak nak tanggungjawab tau. Sebab ada satu company tu dah memang sah-sah terlibat tau. Dah memang disuspek, bukan suspek dah. Halo Sumatera, saya dari Aceh Pirit Indonesia. Malam ini dah bersatu. Jangan terlalu percaya sosial media, karena ini fitnah. Persatuan antara Aceh, Minang, Jawa, Batak, Melayu, kita saudara. Ingat, di saat kamu jadi orang nomor 1, angkat derajat sukumu, biar anak cucu kita tak salah sangka. Karena sejarah mengatakan kita saudara. Yang di Jakarta, jangan kau pikir apa yang dimakan sama fungsi sekarang itu bantuan dari kamu itu nggak ada seberapa. Coba kamu pikirkan, wahai pejabat-pejabat Prabowo. Walaupun anak aku itu kan dari Partai Gerindra, aku nggak menyalahkan Prabowo, tapi penyilat anjing ini. Coba kalian hitung, kau kirim beras 1 minggu 50 ton, kau bagi aja Aceh Utara 860 desa, berapa kilo satu desa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke rakan-rakan memenuh yang di Nanggro dan guna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku. So yang perintahkan, so yang bi ultimatum baru nian.
Masalah jo bantuan ya jo bantuan. Jadi uroyo masyarakat Aceh uroyo hayat ngepikir masalah bencana yang tertimpa kepada rakyat Aceh. Jadi be nejo manfaat be ne provokasi masyarakat Aceh. Uroyo masyarakat Aceh ka kenang urang bude ka kenang boso ka jipo. So yang bertanggung jawab uroyo. Itu ni uroyo ni di luar negara. Yang kena uroyo masyarakat di Aceh. Memang ni uroyo berarti kalau diperintahkan berarti kena Aceh bertanggung jawab di atas kejadian uroyo terhadap rakyat Aceh yang kajipoh pada uroyo tanggal 25 di Aceh kajipoh di tentera uroyo. Jadi di luar negara perintahkan yang kau kepada rakyat Aceh. Rakyat Aceh orangnya kan damai. Jadi ketika ada perintah tanggung jawab. Di luar negara kan kena Aceh. Ketika ada perintah nak benda itu. Mualim mentang gubernur yang paling magam yang asli orangnya ada perintahkan kepada rakyat orangnya. Iganya dia hadapi musibah bencana orangnya di Aceh. Jadi nak tambah le masalah. Ya pegabat di luar negara ni. Niu masyarakat. Masyarakat kaya itu. Lapangan. Saya yang tanggung jawab orangnya atas kejadian orangnya yang kajipoh di tentera orangnya. Dan untuk kita semua, jangan mudah diprovokasi. Bantu yang sedang terdampak banjir. Jaga Aceh, jaga Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi untuk melanjutkan kisah apik selanjutnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita heboh lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.